Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat. Nah, walaupun ini masih pembelajaran daring, kalian kelas 7, 71 maupun 72 di SMP PGRI, dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, tetap di masa pandemi ini kita saling mengingatkan. Oke, kemarin sudah yang MPLS ya, yang dapat materi dari saya mungkin sudah kenal. Saya Fitra Wisnu Ilhami SPD. Di sini mengajar untuk mata pelajaran PPKN. Untuk masuk ke materi PPKN di hari pertama kalian belajar daring, belajar online, mungkin lebih baik kalian akan Bapak perkenalkan dengan materi-materi yang cakupan-cakupan dari PPKN itu ya. Nanti juga ada penugasan pertama. Penugasan pertama ini perkenalan diri. Nah, mungkin lanjut ya. Di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, nanti buku yang dibagikan dari sekolah seperti yang ada di background ini. Background ini ya, di atas ini ada covernya, cover untuk nanti buku kelas 7 ya. Buku kelas 7 yang harus kalian miliki. Nah, di semester ganjil ini nanti sebelum masuk ke materi, saya selalu akan mengingatkan bahwa kita sudah pakai prosedur 5M ya. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas atau interaksi sosial yang tidak penting ya, atau yang kalau tidak darurat tidak usah keluar rumah seperti itu. Ingat itu. Nah, sekarang materi PPKN. Apa itu PPKN? Nah, PPKN di kelas 7 di kurikulum pandemi ini hanya 2 bab dalam satu semester. Satu semester itu ada 6 bulan ya. Kita belajar selama satu semester ini hanya 2 KD kalau bahasa di kurikulum, atau lebih mudahnya di PPKN itu 2 bab saja. Yaitu tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan bab yang terakhir itu adalah tentang perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 serta norma yang berlaku di dalam masyarakat, atau garis besarnya ini adalah tentang norma-norma. Nanti ada 5 norma. Tapi itu nanti itu bab 2 untuk semester 1. Jadi mudah untuk PPKN, santai, tapi tetap nilai-nilai nanti harus terpenuhi. Nah, berapa KKM-nya? Kemarin waktu pengenalan kurikulum sudah Bapak jelaskan ya, KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal, batas minimal nilai yang harus kalian capai dalam suatu tugas, dalam suatu pelajaran. Untuk PPKN, ini sudah saya berikan kotak merah, yaitu kelas 7, 70 untuk semester 1 dan 2 ini. Kemudian nanti ketika kalian kelas 8, 73, baru kalian kelas 9 nanti 75. Ini Bapak memakai perhitungan umum di MGMP ya, Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKN se-Lampung Timur. Jadi tidak Bapak rubah sesuai dengan sekolah, karena saya anggap di SMP PGRI 2 ini sudah mampu untuk mencapai ambang batas atau batas minimal nilai KKM-nya. Jadi kalau kalian nanti nilainya di bawah 70, berarti kalian akan melaksanakan pengulangan atau namanya remedi. Ya, belajar tetap semangat ya, baik-baik, tetap aktif, tetap proaktif dalam memberikan tugas dan respon ketika pembelajaran daring. Kemudian selanjutnya adalah apa saja penugasannya. Nah, ini mungkin bagi yang masih bingung atau masih meraba-raba penasaran apa ini nanti. Beda dengan kalian ketika di SD ya. Jadi tugas dalam pembelajaran daring khususnya ini hanya Bapak berikan 3 tugas, yaitu tentang penugasan terstruktur. Ini bisa nanti rangkuman, bisa menulis, bisa membaca, memahami, dan lain-lain. Kemudian ada penugasan produk atau proyek. Mungkin kalian nanti akan membuat suatu makalah atau suatu bentuk-bentuk kertas karton yang kemudian ditempel, atau itu kalau orang-orang banyak menyebutnya clipping. Kemudian yang ketiga adalah penugasan untuk
portofolio, unjuk kerja atau praktek. Nah, ini nanti juga praktek-praktek mungkin simulasi, role, bermain peran, kemudian tugas-tugas lain yang nanti Bapak berikan. Ini tugasnya, tugas online-nya nanti. Yang jelas nanti setiap tugasnya ada instruksinya. Jadi kalian pahami saja instruksinya baik-baik. Nah, insya Allah nanti akan jelas. Kemudian tesnya. Apa saja tesnya di pelajaran PPKN ini? Ada dua, yaitu tes lisan dan hafalan. Kalau PPKN wajib ya hafalan. Nah, nanti kalian mungkin pertama ini sudah harus ada yang dihafalkan. Biasanya nanti panitia 9 itu saya suruh menghafalkan. Itu nanti ketika sudah masuk materi. Nah, sekarang perhatikan dulu yang Bapak jelaskan. Yang kedua adalah tes tertulis. Tes tertulis itu bisa Bapak berikan tes pilihan ganda. Kalian tinggal memilih A, B, C, atau D. Kemudian tes esai. Esai itu masih suatu pertanyaan tapi hanya jawabannya singkat saja. Mungkin 2 kata, 3 kata, bahkan 1 kata sudah cukup. Nah, yang terakhir adalah tes uraian. Tes uraian ini menjelaskan atau memberikan penguraian dari soal atau pertanyaan. Ini biasanya jawabannya agak panjang, menyebutkan, menjelaskan, nah, memberikan contoh-contoh. Ini masuknya ke tes uraian. Jadi nanti 3 tes ini atau 2 tes lah, 2 tes pokok inilah yang akan menjadi pokok penilaian dalam pelajaran PPKN. Lalu apa saja penilaiannya? Kemarin kalau yang di pengenalan kurikulum itu kan ada sikap, ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau PPKN ini pelajaran PPKN ini ditambah dengan sikap sosial. Sikap sosial itu adalah pergaulan, interaksi antar teman, antar siswa dengan guru, siswa dengan orang tuanya di rumah. Ini juga masuk dalam penilaian PPKN. Kemudian nilai pengetahuan ya hanya dari pengetahuan-pengetahuan saja, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak nanti. Kemudian keterampilan juga dari tugas, karena ini masih pembelajaran daring atau pembelajaran online ya. Kemudian selanjutnya mungkin kalian ada yang bingung nanti bagaimana persentase nilainya, nilai rapot ya. Nilai rapot itu nanti karena ini kita sudah pakai e-rapot sebenarnya. Ini dibagi nilai rapot pengetahuan. Itu adalah hasil dari rata-rata harian kalian. 60% harian, 20% UTS atau PTS ya, penilaian tengah semester atau ujian tengah semester sama saja. Itu hanya 20%. Kemudian UAS, ujian akhir semester atau PAS ya, PAS penilaian akhir semester. Itu juga 20%. Itu di rata-rata persentasenya jadilah nilai rapot pengetahuan. Kemudian nilai rapot keterampilan ini lebih mudah lagi. Ini Bapak ambil dari rata-rata penugasan kalian. Mungkin yang tugas merangkum, tugas menulis. Nah, tugas-tugas yang secara daring ini Bapak rangkum di rata-rata jadilah nilai rapot keterampilan. Nah, kemudian ada lagi di kolom rapot biasanya tidak tercetak karena ini panjang sekali, yaitu nilai rapot sikap dan sosial. Ini bisa dari Bapak pengamatan sikap sosial perilaku kalian dalam pembelajaran juga bisa. Bisa juga dari keaktifan kalian, aktif dalam ikut serta daring, aktif dalam absensi, presensi, kemudian aktif dalam mengumpulkan tugas. Nah, itu juga masuk dalam nilai rapot. Jadi perjalanan kalian di kelas 7 ini sangat panjang ya, nanti masih panjang sekali. Tetap semangat, tetap belajarnya di rumah ya, jangan banyak game, jangan banyak main HP yang tidak ada faedahnya, tapi juga diimbangkan dengan pelajaran. Gitu. Selamat belajar nanti. Nah, kemudian tugasnya sekarang kalian sudah Bapak paparkan ya tentang materi tadi. Nah, tugasnya ini mudah. Kalian hanya membuat video diri. Jadi tugas 1 ini masuk tugas 1. Kemudian ini masuk dalam ranah penilaian sikap. Silakan kalian buat video, durasinya hanya 15 detik sampai 20 detik. Tapi isi video ini mungkin ya setengah badan seperti ini, nggak apa-apa. Pakai pakaian yang sopan, karena itu masuk dalam penilaian sikap ya. Pakai baju, jangan kaos oblong, kemudian sisiran yang rapi bagi yang cowok. Kalau yang perempuan ya pakai jilbab, pakai menutup auratnya bagi yang agamanya Islam.
dan yang non Islam ya yang penting sopan, rapi. Nah, itu karena masuk dalam penilaian sikap. Silahkan buat video 15 detik sampai 20 detik. Nanti video itu kalian kirim di grup WhatsApp. Grup WhatsApp mata pelajaran PPKN kelas 7. Kalau yang kelas 71 ya di grup 71, yang kelas 72 ya di grup 72. Di dalam video ini kalian memperkenalkan diri. Yang memuat nama lengkapnya siapa, alamat di mana, dusun berapa, desa mana, kemudian asal SD-nya di mana, dan hobi. Silakan. Ini juga sebagai bapak mengenal kalian secara pribadi, secara individu satu persatu, juga nanti teman kalian, karena ini masih daring, mungkin teman kalian beda SD, tidak tahu. Nah, dari kita mengirim video di grup itu bisa mengenal. Jadi silakan nanti ini saja tugasnya. Nah, terima kasih. Mungkin kalian sudah menunggu-nunggu ya dari pagi tadi. Karena saya janjinya jam setengah 11 baru saya online kan di YouTube. Nah, ini mungkin ya karena tadi Bapak ada tamu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang silahkan sebelum Bapak akhiri. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya kurang jelas silahkan chat saja di grup ya. Jangan chat pribadi lah. Di grup saja nggak masalah. Silakan di grup tanya, karena dengan ada yang tanya di grup mungkin ada yang memiliki pertanyaan yang sama kan sudah terjawab. Tapi kalau kalian chat pribadi nanti semuanya tanya semuanya nanti secara pribadi. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja sebelum Bapak akhiri. Kemudian lanjut saja ya. Pokoknya hari ini silakan kalian buat video tugasnya yang tadi. Sebelum saya akhiri, Bapak mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.